Pada kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang dipesan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam satu kitabnya namanya Risalatul Mu'awanah. Ini pesannya perlu kita amalkan karena beliau termasuk salah satu zurriyah Rasul dan termasuk wali min auliyaillah. Kata beliau, wa alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minin. Hendaklah kalian senantiasa selalu senyum di hadapan orang-orang yang beriman. Tuh, jadi kita kalau ketemu sama temen nih, ini kan kita saudara nih, orang mukmin namanya. Nah, itu tampakkan senyum di muka kita. At-tabassum. Ini sunnah Rasul. Sebab kata Rasul, at-tabassum sodakoh. Senyum itu adalah sodakoh. Ya, jadi artinya nih Bapak Saudara, kita kalau kata Muhammad teman jangan cemberut gitu. Ya, artinya hal-hal yang di rumah jangan dibawa-bawa ke sini. Di rumah lagi marah-marah mulu sama bininya, dibawa-bawa ke sini-sini, jangan, nggak boleh. Ya, jadi kita pas banget datang kemari tampakkan wajah namanya atabassum. Ya, senyum. Kita senyum aja udah dapat pahala itu. Ya, jangan diem aja. Ya, ayo sama teman senyum. Ya, begitu. Atabassum fi wujuhil mu'minin. Hendaklah kita senyum di hadapan orang-orang yang beriman. Tapi jangan senyum sendirian, jangan. Iya. Di mentang-mentang senyum adalah ibadah, di kamar senyum aja sendirian. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, ntar dibilang nih kenapa nih orang nih. Ya, tapi kalau ketemu teman, saudara, sahabat, ayo kita senyum. Insya Allah baru senyumnya aja udah sodako. Belum lagi yang nanya ntar, gimana kabarnya ente? Sehat? Alhamdulillah sehat. Itu cakep itu. Ya, jangan ketemu diem aja. Ya, jangan. Ini kan sekarang pada orang begitu. Ya, pada diam. Yang satu asik dengan HP-nya, yang satu juga asik dengan HP-nya. Masing-masing deh. Ya. Udah sejam kagak ngobrol, kagak ngapa. Ya. Benar enggak begitu, Pak? Iya, sekarang begitu. Jadi dia megang HP. Ini temennya di sini nih, dia kagak paham udah, dia kagak tahu. Dia ngobrol asik banget aja sama HP-nya. Ya. Jangan begitu. Assalamualaikum. Begitu minimal. Ya. Gimana kabar ente? Sehat? Alhamdulillah. Itu udah silaturahim namanya. Udah dapat pahala. Ya, jangan cuma di depan HP aja. Rata-rata sekarang orang pada begitu Bapak Saudara. Yang tadinya orang bisa kenal, ya kadang-kadang dia baru bisa kenal di situ dan jadi saudara. Ya, di bis misalnya, di kereta api misalnya, di pesawat misalnya. Ya, baru kenal di situ doang. Masya Allah jadi persaudaraannya terus gara-gara ketemu di sini. Jadi terus disambung kekeluargaannya. Ya, itu begitu. Karena ada kesamaan ketika ngobrol-ngobrol, Masya Allah enak kelihatannya. Tuh, coba dah kalau kita lihat HP aja, ya udah. Ya, di rumah juga begitu kadang-kadang. Sama orang tua kurang peduli. Ya, kenapa? Karena dia udah lihat HP aja. Diajak ngobrol kadang-kadang masih ngeliat HP aja. Gimana sih kabar? Ya baik. Segitu aja. Ya, nah ini jangan ya. Ya, jadi kita ada waktunya. Waktu geran main HP. Tapi kalau lagi ngobrol, tolong HP-nya. Kalau ada maaf dulu. Mohon maaf ya, nih saya ada WA nih sebentar. Begitu. Ya, jadi jangan sampai kita ya lebih mementingkan ini nih. Ya. Nah, ini bahaya nanti. Makanya wa'alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minin. Itu yang pertama, pesan ya beliau. Senyum ya di hadapan orang-orang yang beriman. Wa talaqatil wajhi, kemudian ya manis mukanya. Artinya manis mukanya ya itu enggak cemberut. Ya, talaqatil wajhi itu artinya enak aja. Nah, seorang istri ketika dipandang sama suaminya
manis, dilihatnya senyum. Seorang suami ketika dipandang oleh istrinya manis, ya artinya dia enggak cemberut. Anak sama orang tua sama anak begitu, teman sama teman juga begitu. Nah ini dalam istilah agama tolaqatil wajah. Ya, jadi mukanya ya udah apa istilahnya tuh? Ya senyum gitu, manis. Nah itu namanya tolaqatil wajhi. Segala hal-hal ya yang memang mungkin perasaannya enggak enak, tapi ketika ketemu teman sembunyikan. Nah begitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang membuat dia marah ke bawah-bawah. Ya, masalah rumah ya kemudian dibawa ke kantor, nggak boleh. Masalah kantor dibawa ke rumah, marah-marah sama anak-anaknya. Ini bapak kenapa pulang-pulang kok marah-marah aja? Ternyata ada masalah di kantor dia. Ya, jangan, nggak boleh. Kasihan anaknya. Ya Allah, ini kok ayah dipanggil diem aja, marah-marah. Emang ada apa? Oh ternyata dia habis dimarahin sama bosnya di kantor. Ya begitu. Jadi jangan dibawa-bawa begitu. Wa izharil busyri lahum, tampakkan kegembiraan di hadapan mereka. Tuh, jadi idhalus surur sedekah. Kata Nabi, memberikan kegembiraan kepada orang lain itu sedekah. Wa tayyibil kalami ma'ahum, kemudian ya omongannya yang santun, omongannya yang baik. Tuh, makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Jadi kata-kata yang manis, yang santun itu nilainya lebih bagus daripada orang yang memberikan sedekah tapi diikutin dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu begitu. Ya, jadi kita ngomong yang enak, santun, itu sedekah. Bahkan nilainya lebih bagus daripada sedekah kalau sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Kan kadang-kadang ada orang memberikan sesuatu kepada orang lain tapi dengan kata-kata mengumpat, ya mencela dan menghina. Dikasih sih, ada pengemis datang dikasih, nih males banget sih lu kerja nggak mau. Nah dikasih sih, cuma ada kata-kata yang menyakitkan. Jangan, nggak bagus. Lebih bagus ya kita bilang, Masya Allah, mohon maaf Bapak, saya belum bisa memberikan sesuatu kepada Bapak. Lebih bagus begitu ngomongnya. Ya, daripada nih besok-besok nyampe minta lagi. Ya, males banget sih. Takut menyakitkan. Ya, itu begitu. Yang bagus ngasih dengan kata-kata yang santun. Tuh begitu. Ini ajaran agama kita seperti itu. Kalau masalah dia gagah-gagah ngemis minta-minta itu urusan dia. Ya, ntar ada babnya khusus. Bagaimana hukumnya ngemis? Sementara dia masih kuat, masih gagah, masih mampu untuk bekerja. Nah itu ntar ada lagi hukumnya. Kagak boleh. Ya, haram hukumnya. Kalau ada pengemis minta-minta, sementara dia masih gagah, masih mampu, bisa bekerja. Ya, apalagi di hari itu memang masih ada punya uang untuk makan di pagi hari, di siang hari, di malam hari masih ada. Tapi ngemis, haram, nggak boleh. Begitu. Kecuali orang udah terpaksa. Kalau dia enggak minta hari itu, ya nanti ya bisa mati karena ya dia udah kelaparan. Nah itu untuk hari itu aja. Tetapi sikap kita bagaimana menghadapi orang yang seperti itu, tetap kata Nabi santun, santun, kata-kata yang baik. Sampai-sampai ada hadis begini Bapak Saudara, kalau seandainya ada pengemis datang, kata Nabi dia menggunakan kendaraan pakai kuda saat itu ya. Ya, kuda itu mahal kendaraannya. Ya, ngemis pakai kuda, berkuda. Ya, itu silahkan, jangan dikata apa-apa. Kalau ada ente punya, ya kasih. Kalau enggak, ucapkan kata-kata yang santun. Tuh, kan kuda mahal ya. Ternyata kuda sekarang mahal nggak? Mahal juga. Kuda sekarang harganya tinggi. Ya, nah begitu.
Jadi tetap kita diajarkan untuk senantiasa santun kepada orang lain. Kita dianjurkan untuk selalu bersikap baik kepada orang lain. Ya, apalagi yang namanya omongan. Makanya ketika Imam Al-Ghazali ditanya, ya, apa sih yang paling tajam ya di dunia ini? Murid-muridnya bilang pedang. Pedang katanya paling tajam. Ya, ada lagi yang bilang golok, ada yang bilang pisau. Imam Al-Ghazali saat itu senyum. Kata Imam Al-Ghazali, bukan itu yang saya maksud. Yang paling tajam dalam hidup dan kehidupan ini sebenarnya apa? Al-lisan. Apa artinya al-lisan? Ya, lidah, omongan. Kan biasa omongan disebabkan oleh apa? Oleh lidah. Itu omongan, lidah. Jadi lidah ada sesuatu yang paling tajam. Makanya orang kalau udah terluka hatinya, ya dibilang, Ustaz ini sakitnya di sini nih, tuh. Sampai bertahun-tahun masih ingat aja. Masya Allah omongannya nyelekit banget. Nah begitu. Ya makanya hati-hati. Ya kita sama omongan jangan sampai kasar. Khawatirnya orang yang mendengarnya itu bisa terasa sakit sampai ke hati. Nah, sementara kalau luka dengan pisau zohir, ya kan, bisa diobati, langsung kelihatan. Tapi kalau luka hati susah ngobatinnya, ya susah. Nah inilah yang kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang paling tajam itu sebenarnya adalah lidah. Makanya Nabi berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, dirinya beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia ucapkan kata-kata yang baik. Kalau enggak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, lebih bagus apa? Diam. Makanya diam itu emas, ya. Diam itu apa? Emas. Mahal artinya. Tuh, begitu. Jadi omonglah, bicaralah, berkatalah, ya, tapi isinya yang memberikan nilai-nilai kebaikan. Kalau enggak, lebih bagus diam. Itu namanya watayyibil kalami ma'ahum, begitu. Omongannya bagus, halus, santun. Walayyinil janibi wa khafdil janahi. Kemudian pesan beliau lagi, tolong di hadapan orang lain penuh dengan lemah lembut dan santun, sopan, tawadu. Tuh kita di hadapan orang lain begitu tawadu. Jangan menyombongkan diri. Kadang-kadang ada orang yang ngomongnya tinggi banget, nah. Ya, mengaku dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling benar, dirinya yang paling pinter. Nggak boleh. Jadi kita disuruh khafdil janah. Khafdil janah itu artinya tundukkan sayap kita. Artinya ini satu kinayah. Jadi kita disuruh merendah. Man khafado rofa'ah. Siapa-siapa yang rendah, ngaku dirinya enggak sombong, enggak tinggi, itu rofa'ah. Atau dalam ungkapan lain, man tawadoa rofa'ah. Siapa-siapa yang tawadu, yang merendah, ya itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang-orang tua, kita amalin ilmu padi. Ilmu padi, lihat dah, kalau belum ada buahnya dia tinggi. Tapi kalau udah mulai berbuah semakin banyak, semakin apa? Tunduk. Tuh kita begitu. Allah kasih kita amanah kekayaan. Ini kekayaan amanah dari Allah. Semakin kaya kita semakin nunduk. Orang kaya aja nggak boleh sombong. Orang kaya kagak boleh sombong. Ini orang miskin sombong. Orang miskin sombong. Apa yang mau disombongin? Orang kaya aja, ya nggak boleh sombong. Sebenarnya kalau orang kaya sombong kayaknya ada pantasnya dikit ya. Iya namanya orang kaya, biarin dia disombong, pantas. Lah ini miskin sombong. Ya makanya kita disuruh, ya yang kaya aja nggak boleh sombong. Ya orang yang punya ilmu sama nggak boleh sombong.
Kalau orang yang kagak punya ilmu nggak boleh sombong, apalagi orang yang bodoh, yang jahil, nggak boleh. Ya, nggak boleh sombong. Semakin ada ilmu, semakin menunduk dia. Tuh begitu. Ya, ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak di hadapan orang tuanya harus ya merendahkan dirinya. Dulu makanya orang-orang tua ngajarin tuh begitu. Kalau cium tangan, yang benar cium tangannya. Ini kita sebagai orang tua ajarin anak-anak kita. Kalau cium tangan bukan ke pipi. Ya, ini kadang cium tangan ke pipi kanan, pipi kiri, atau ke jidat. Jangan. Kagak ada anjurannya begitu. Cium tangan orang tua kita. Tuh, orang tua kita tangan kita cium. Cium aja udah. Mau bolak-balik boleh. Boleh begitu. Ya, apalagi yang pakai bunyi. Nah, begitu Pak ajarinnya. Cucu, Ustaz, saya punya cucu tiap pagi pada datang cium tangan semua. Ajarin caranya yang benar. Ya, jangan di pipi. Ini kadang-kadang orang tuanya juga kagak benar, ajarin ke sini. Ya, nih kita udah ngaji. Orang udah ngaji paham. Ya, nih begini. Tuh. Nggak boleh, ini kesini, nggak ada anjurannya. Ya, suruh cium tuh. Tangan kita yang suruh cium, jangan tangan dia. Ini tangan dia yang dicium. Ya, nggak benar juga. Gitu. Jadi tangan kita nih, kita orang tua. Kita ya cium tangan sama guru sama. Tangan guru yang kita cium. Dan jangan tangannya udah aja sana. Ya. Itu caranya yang benar. Jangan nonton sinetron. Ya, nontonnya di sinetron. Ya, sinetron jangan dijadiin tuntunan. Tontonan dijadikan tuntunan. Dia kagak bener. Ya, itu begitu. Jadi kita sebagai orang tua ajarkan bagaimana cara ya itu musafahah yang benar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita ngaji kita paham tar. Cara-caranya begitu. Jadi musafahah aja kalau kagak belajar kagak ngerti ntar. Kadang-kadang kan kita begitu seringnya nonton sinetron. Apa yang ditayangkan di situ kadang-kadang kita contoh saja, padahal tidak sesuai dengan ajaran kalau kita ngaji. Nah, begitu ya. Jadi ini ya wahfid janahaka lil mukminin. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ke nabinya. Ya, wahfid janahaka lil mukminin, dan rendahkanlah diri kamu untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita nih kalau di hadapan orang lain lebih bagus mengaku diri kita yang lebih hina gitu. Ya Allah, saya banyak banget salah. Ya, itu begitu. Ustaz, alhamdulillah saya ini dicerita tentang kebaikan dia semuanya, merasa dirinya paling tinggi paling hebat. Jangan. Seorang ulama aja kadang-kadang kalau ngarang kitab tuh qalal hakirul fakiru, ya, berkata seorang yang hina, yang butuh, yang banyak salahnya, itu kadang-kadang begitu. Yang masih lalai untuk ibadah, padahal sekelas mereka itu ibadahnya kepada Allah, masya Allah udah tinggi banget Bapak Saudara. Kalau dibandingin sama kita belum ada apa-apanya. Tapi tetap aja mereka merendahkan dirinya. Tuh, karena memang dia mau ngamalin man tawadu'a ya rafa'ah. Siapa yang tawadu, siapa yang merendahkan dirinya, Allah akan angkat. Allah angkat ya derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Biasanya orang yang beriman beramal soleh itu insya Allah ya baik, karena udah benar ada iman ada amal soleh. Nah yang kedua yang punya ilmu. Tuh ini nih ilmu, iman, amal soleh penting banget. Gitu. Jadi iman harus didasari dengan amal soleh. Nah semuanya iman dan amal soleh ini harus dilandasi dengan ilmu. Jadi ada ilmu plus amal, amal plus ilmu. Jadi dua-duanya satu kesatuan. Nah orang kalau udah
ada punya amal, punya ilmu, punya amal, baru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita miliki. Ya, iman kita udah miliki. Nah, tinggal kita isi dengan amal soleh. Ilmu ya dengan kita ngaji. Nah, sehingga kita punya. Nah, inilah yang nantinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian menganggap rendah setiap sesuatu dari amal-amal kebaikan, walau antal ko akhaka biwajhi talqin, sekalipun ya dengan cara kamu bertemu kepada saudara kamu, yaitu dengan menampakkan muka yang manis. Tuh, jadi artinya kita jangan merendahkan terhadap nilai-nilai kebaikan, walaupun bentuknya cuma senyum sama saudara ketika kita lagi ketemu, senyum sama teman ketika kita lagi ketemu, jangan dianggap remeh. Itu amal kebaikan. Itu Nabi yang bilang, jangan menganggap remeh sedikit pun dari amal-amal kebaikan, termasuk ketika kita bertemu dengan teman kita, yaitu dengan kita senyum, dengan kita menampakkan senyum, itu udah punya nilai ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kalimatut thayyibatu shadaqatun, kalimat-kalimat yang baik itu punya nilai sedekah. Ya, jadi kalimat-kalimat yang baik itu sedekah. Makanya kalau kita bilang subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu akbar, sedekah. Tuh. Jadi kalimat-kalimat yang baik itu Bapak Saudara sedekah. Ya, jadi sedekah itu enggak mesti dengan apa? Dengan uang, begitu. Jadi ada orang-orang miskin, ya, zahaba ahlud dusur. Dalam satu hadis begitu, ada penduduk-penduduk orang-orang miskin datang. Kalau orang-orang kaya enak, yang banyak hartanya itu dibilang begitu. Jadi orang-orang miskin datang dibilang begitu, orang kaya mah enak banget. Ya, kalau dia mau bersedekah duitnya ada. Ya, sholat sama sama kita. Ya, kemudian ya puasa sama sama kita. Tapi kalau dia bisa pergi haji, kalau saya orang miskin kagak bisa pergi haji. Enak banget jadi orang kaya. Nabi senyum. Enggak begitu. Ya, kita juga orang miskin diberikan kemampuan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kata Nabi, kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, sedekah. Kita bilang subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu akbar, sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sedekah itu. Tuh, jadi ini Nabi memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin. Jadi jangan dibilang orang kaya mah enak, bener sama aja. Ya, Allah enggak pernah membeda-bedakan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling mulia bukan para pejabat. Orang yang paling mulia ya bukan orang-orang yang kuat, tapi orang yang paling mulia orang yang paling bertakwa. Kalau orang miskin kagak takwa, orang kaya takwa, mana yang lebih mulia? Ya orang kaya. Yang dilihat takwanya. Orang udah kaya takwa, cakep gak kira-kira? Cakep banget, udah kaya, takwa, ibadahnya rajin. Masya Allah, itu orang kaya, tekun banget sama ibadah. Ada orang miskin, ya Allah males banget sama ibadah. Ya udah, di dunia susah, di akhirat susah. Nah makanya penilaian Allah bukan dilihat dari hartanya, tapi penilaian Allah dilihat dari ketakwaannya. Itu yang bagus begitu. Ya, jadi ini sudah digariskan oleh Allah bahwa orang yang paling mulia itu ternyata orang yang paling bertakwa. Berarti bisa ya dilakukan oleh siapa saja. Orang perempuan bisa bertakwa, berarti dia paling mulia di sisi Allah. Orang laki bisa dianggap dia paling mulia kalau dia mau
bertakwa. Yang muda, yang tua sama. Ya, mereka juga akan punya nilai lebih di sisi Allah kalau mereka mau bertakwa. Itu begitu. Ya, jadi al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Wa minal maksuri, dan termasuk dalam salah satu hadis yang maksur, izal taqal muslimani, apabila ada dua orang Islam bertemu, patasopaha, kemudian dia berjabatan tangan, kusimat bainahuma mi'atu rahmatin, maka Allah kasih di antara keduanya 100 rahmat. Nih dengerin nih Bapak Saudara. Ya, itu orang Islam kalau ketemu berdua, ya orang Islam dengan orang Islam ketemu, dia bermusafahah, dia bersalaman, musafahah. Itu ya di dalam hadis ini jelaskan, maka dibagikan keduanya 100 rahmat. Banyak ya 100 rahmat? Banyak. 100 rahmat Allah berikan buat orang-orang yang berjabatan tangan ketika bertemu. Ini kita udah rindu dengan berjabatan tangan. Udah 2 tahun kagak berjabatan tangan. Betul nggak? Iya. Kita kalau ketemu assalamualaikum dari jauh. Ada yang begini doang? Ada nggak yang begitu? Iya. Saya ketemu sama Saidan begini doang. Iya. Ada yang pakai ini lagi sikut? Masya Allah. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi ya virus COVID-19, ini harus dikembalikan bermusafahah. Ini ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah. Jadi orang yang berjabatan tangan diberikan 100 rahmat. Tis'una li aksrihima busron. Ya, itu begitu. 90 rahmat itu untuk yang paling banyak rasa gembiranya. Tuh, misalnya kita kalau berjabatan tangan seneng kita nih. Nah, kalau satu diajak salaman diem aja, merengut aja. Kita yang seneng tuh. Ya, assalamualaikum, gimana kabarnya? Seneng dia, gembira. Ini dapat 90. Tuh yang diem aja tuh, yang merengut aja dapat 10 doang. Masih dapat juga 10. 10 rahmat. Jadi 100 rahmat, 90 diberikan buat temennya yang antusias. Assalamualaikum, gimana kabarnya akhi? Masya Allah, senang dia. Yang satu diem aja. Nah itu yang dia masih kedapatan juga 10 rahmat. Tapi yang senang, yang gembira dapat 90 rahmat. Begitu Bapak Saudara. Makanya kalau kita ya udah aman dari COVID-19, lanjutin bermusafahah. Jangan pada poro-poro aja. Ya kan kita ilmu perlu diamalin. Nah begitu. Ini kira-kira ya kita udah nggak ada lagi, udah aman. Insya Allah kalau sama istri, sama anak ya musafahah tetap itu dilaksanakan. Jangan sama istri juga begini. Assalamualaikum. Ya sampai sekarang masih begini aja. Ya sama anak ya begini aja. Jangan. Udah musafahah insya Allah. Ya, nah begitu. Kalau sama orang-orang tertentu yang memang kita belum yakini, ya karena memang kondisi seperti ini, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang kita yakin ini saudara-saudara kita yang udah bersih dari terpapar COVID, ya nggak apa-apa. Gitu. Jangan sampai udah 2 tahun, 3 tahun terus menerus, ya begini aja. Nah, jangan. Ini musafahah satu. Ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam hadis yang lain dijelaskan, min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira qabla ayat aparraqo. Tidak ada dari 2 orang muslim kemudian ketemu berjabatan tangan, ya kecuali ketika dia ya meninggalkan tempat tersebut. Sebelum ditinggalkan tempat tersebut Allah udah ampunin dosa-dosanya. Tuh, jadi dosa-dosanya diampunin Pak sebelum ditinggalkan tempat tersebut. Nah kalau dalam yang kita baca nih 100 rahmat diberikan kepada orang yang bermusafahah, yang 90 buat orang yang paling ya senyum, yang paling seneng, yang paling berantusias. Nah makanya kita harus antusias. Kalau semuanya antusias 90-90 semua, yang 10 kagak dapet udah. Alokasi semuanya 90. Tapi kalau satu diem aja, merengut aja, lu ngapa sih salaman sama gue, merengut aja. Nah begitu. Ya jadi itu yang merengut aja 9, cuma 10. Tapi yang penuh dengan antusias Allah kasih 90 rahmat dan kasih sayang.
Masya Allah, begitu besar yang Allah berikan ya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini kali yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya silakan. Waalaikumsalam. Saya kalau hidup kita disumpahin orang, Iya. terus misalnya udah minta maaf, tapi tangan kita tuh ditarik gitu. Iya. Itu gimana itu? Nah gitu. Begitulah yang namanya kehidupan. Kita pengen baik, ada orang kagak suka sama kita, tapi kita nggak disuruh mikirin orang lain. Ya, kita yang penting kita jangan punya niat musuhan sama orang. Ya, terkait orang lain kita nggak usah pikirin. Ya, kita harus baik sama orang. Orang lain nggak suka sama kita itu urusan dia. Yang penting pikiran kita positive thinking selalu. Tanamkan husnuzon. Saya sudah musyafahah, saya sudah minta maaf, tapi Ustadz saya disumpahin mulu. Ya, biarin aja dinyumpahin. Nanti kalau dinyumpahin yang jelek-jelek bisa kebalik. Ya, senjata makan Tuhan, hati-hati. Ya, kita orang-orang yang kagak punya sifat dengki, hasud, hati kita bersih, benar-benar bersih, nggak ada rasa dendam sama dia. Tiba-tiba dinyumpain kata-kata mengumpat, kata-kata yang kagak enak. Hati-hati, nanti omongannya kembali ke pribadinya sendiri. Banyak dibuktikan begitu. Yang penting, yuk kita belajar bersihkan hati kita. Jangan punya sifat dengki, jangan punya sifat iri kepada siapapun. Ya, katamu assalamualaikum. Ya, kalau aman musyafahah. Kalau enggak yang tadi saya bilang. Tapi kalau sudah aman musyafahah. Nah, kalau masalah dia tangan kita ditarik, itu urusan dia. Besok enggak usah ya kita kapok, tapi begitu lagi nggak apa-apa, biarkan aja. Nanti lama-lama juga dia akan sadar dengan sendirinya. Nah seperti itu. Jadi itulah yang namanya kehidupan. Jangankan kita, Nabi itu kan udah baik banget, ya manusia yang sangat istimewa. Tapi banyak nggak yang kagak demen sama Nabi? Banyak juga. Padahal Nabi itu orang istimewa, jujur, benar. Bahkan di masyarakat itu saat itu Nabi belum diangkat jadi Nabi, diberi gelar Al-Amin. Ya, tapi ya pada saat diberdakwah banyak aja yang kagak suka, nggak demen. Nah itu apalagi kita banyak salah, banyak dosa, orang kagak demen. Ya mudah-mudahan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Begitu aja. Ya, kita tetap husnuzon, tanamkan prasangka yang baik ya kepada diri kita. Begitu. Ya. Ada lagi? Cukup. Dengan itu, terkadang kan kita ya mungkin berbeda level kali ya. Kita nganggap diri kita ini ingin memuliakan gitu. Tapi ada orang tertentu yang nggak mau dicium tangannya gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Iya. Nggak apa-apa, itu kan hak ya, hak dia. Jadi kita mau takzim, kita mau cium tangan, tapi dia nggak mau, nggak apa-apa, itu hak. Iya, bahkan kadang-kadang dia mencium tangan kita, ada yang begitu. Ya kita pengen cium tangannya, tapi dia nggak mau tangan kita yang dicium. Ya udah, kalau kita masih punya kesempatan kita cium lagi tangannya. Itulah emang di kalangan orang-orang baik begitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, jangan kita malah ya menaruh niat-niat enggak bagus. Ya tetap husnuzon, karena ada orang-orang tertentu yang enggak mau dicium tangannya, tapi kita tetap saya mencium tangannya karena saya takzim sama dia. Nah seperti itu, soalnya jadi baik semuanya. Ya silahkan. Waalaikumsalam. Mengenai masalah cinta. Kadang-kadang cucu saya itu anak-anak tuh kalau cium tangan saya suka doain gitu. Boleh nggak? Boleh. Dapat umur bermanfaat, jadi anak soleh atau iya bagus. tapi secara apa di dalam hati? Di dalam hati boleh, mau ya lapaskan juga boleh. Ya begitu. Jadi
Nah dalam hati tuh kita doakan semoga menjadi anak yang soleh, soleha, itu cakep. Sebab orang tua tuh omongannya doa bener. Iya begitu. Nah bener. Apalagi kalau kita lapaskan supaya didengar, sehingga dia benar-benar mantep. Boleh nggak apa-apa, lapaskan. Apalagi dipakai minta, kok ya kakek kagak doain sih. Nah padahal kita doain di dalam hati, cuma dinagih kok kakek enggak doain. Udah kakek udah doain cuma dalam hati. Nah makanya boleh dilapaskan supaya cucu kita dengar begitu. Nanti cucu yang lain juga pada begitu. Ini kan kebiasaan di keluarga. Nah cuma yang pesan saya tadi ya musopahanya yang benar, ajarkan. Ya sementara kan sekarang udah menjadi familiar tuh. Ya kalau dia musopahah di pipi kanan atau kiri atau di jidatnya itu tolong dirubah ya. Ya. Nah begitu. Jadi kasih tahu aja jangan begitu. Marah mah nggak usah. Cuma kasih tahu aja yang benar begini nah begitu. Jadi besok-besok dia nggak akan mengulangi kesalahan itu. Iya begitu bagus. Jadi itu yang kita ajarkan kepada anak dan cucu kita. Nah seperti itu. Cukup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalah. Bismillah.